Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Ya, jumpa lagi kita Bung Meldi. Apa kabar? Kabar baik Bung Firdaus ya. Eh, Negara kita akhir-akhir ini yang dulunya Republik ini udah mulai kayak Korea Utara nih Bung Firdaus ya. Jadi Jadi perubahan-perubahan kerajaan ya. politik ini dari anak ke bapak gitu ya. Jadi saya kira nih jangan kita terjerembab seperti Korea Utara ya, di politik nasional kita. Karena bangsa kita ini dibangun sebuah sistem yang demokratis, yang partisipatoris, ya. Kemudian semua orang punya hak terhadap akses-akses politik dan juga orang juga punya jalur-jalur tertentu untuk berkarir di politik ya. Jangan hari ini orang dapat KTA besoknya jadi ketua umum. Bung Firdaus, ini sangat-sangat membahayakan iklim demokrasi kita. Ya, Bung Meldi. Jadi satu yang jadi perdebatan hangat di publik sekarang adalah salah satu putra-putra terkecil Jokowi ya, Kaisang Pangarep, itu ternyata berlabuh di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan kemudian beberapa hari kemudian seperti diduga banyak orang gitu ya, Kaisang itu kemudian didapuk menjadi ketua umum, ketum PSI Partai Solidaritas Indonesia. Nah, yang menarik memang ini banyak menimbulkan perdebatan di publik, mulai dari perdebatan apakah ini bagian dari politik dinasti gitu ya. Jadi politik dinasti Jokowi yang notabene di mana beberapa putranya bahkan mantunya itu juga terlibat dalam politik praktis gitu ya. Atau yang kedua juga orang bicara perdebatan ini juga bagian dari hubungan simbiosis mutualisme antara satu partai kendaraan, kalau kita bicara sebagai sebuah kendaraan, dengan orang yang akan mengawakinya. Karena sebagian mengatakan PSI lahir tidak terlepas dari kiprah Jokowi, tanda kutip, bagian dari pendorong Jokowisme gitu ya. Dan yang ketiga juga mungkin kalau kita lihat ini juga perdebatan dari mungkin dari sisi positif ya Bung Meldi ya. Ini juga bagian dari bagaimana anak-anak muda gitu ya, dianggap yang masih di bawah 30 tahun mulai tertarik entah dengan latar belakang apapun gitu ya, dengan motivasi apapun gitu ya, hubungan simbiosis apapun gitu ya. Anak muda itu tertarik mulai terjun dalam politik dan bahkan memimpin sebuah partai politik. Jadi saya pikir tiga hal ini menjadi satu perdebatan yang menarik kalau kita lihat langkah dari seorang Kaisang Pangarep bergabung di PSI gitu ya. Dan mungkin nanti kalau kita mau coba bahas lebih detail lagi, Bung Meli, kira-kira di balik ini kemana nanti arahnya akan arah dukungan partai politiknya, atau orang mengatakan kalau Kaisang Pangarep atau PSI sudah menjatuhkan dukungan pada pasangan Pilpres, maka bisa jadi itu merupakan suara dari Jokowi yang notabene orang juga masih menebak-nebak ya, walaupun ya di antara dua pilihan kira-kira siapa yang aktual, the real man, didukung oleh Jokowi sebagai calon presiden, Bung Meldi. Ya, ini partai sebenarnya partai yang coba disetir ya oleh Jokowi ya. Awalnya partai ini memang didirikan oleh Jeffrey Giovanni ya. Kita nggak tahu apa motif yang dibuat oleh Jeffrey Giovanni untuk partai ini. Tapi waktu pertemuan pemberian KTA di Solo, Jeffrey Giovanni-nya ada, walaupun banyak wartawan yang kehilangan tidak mendapat momen itu, hanya Republika yang dapat momen itu. Dan ini adalah bagian dari rencana-rencana besar Jokowi untuk setelah dia lancer nih Bung Firdaus, sebagai kereta baru, sebagai sebuah alat politik baru ya dari Jokowi. Ketika Muldoko gagal untuk merebut Demokrat, ini Jokowi menggeser ini di PSI. Ini masih di tahap-tahap hipotesis Bung Firdaus. Tapi pilihan-pilihan ini menarik bagi Jokowi sendiri. Satu adalah untuk mendapat kendaraan baru dalam politik. Yang kedua, dia mendapat dua channel, dua celah ya untuk pemilihan sekarang. Satu untuk posisi yang ada, yang akses tetap ada di Prabowo. Kemudian dia juga main dua kaki, yang akses juga ada di Ganjar Pranowo. Ini politik dua kaki ini memang bukan politik yang yang lazim dipakai di Indonesia ya. Banyak hal itu terutama dipakai oleh Golkar. Golkar ketika dia di election dia kalah, dia dengan kecepatan yang luar biasa dia bisa pindah ya. Karena Golkar selalu menggunakan politik dua kaki di setiap pemilihan umum gitu ya, terutama pemilihan presiden. Dan juga P3 juga melakukan hal-hal yang demikian ya untuk politik dua kaki gitu. Nah, sekarang Jokowi sebagai figur presiden itu juga melakukan politik dua kaki di dalam pemilihan presiden sekarang, karena
Kenapa politik dua kaki ini terjadi? Karena perbedaan tipis dari figur-figur yang ada dalam pertarungan presiden sekarang. Di masa lalu pertarungan presiden Jokowi dengan Prabowo juga secara prediksi atau survei-survei menganggap itu sangat tipis gitu ya. Ya ini membuat pemain-pemain politik ya untuk melakukan politik dua kaki. Saya kira ini pada saat ini kita dapat memberikan sebuah istilah yang cukup kuat bahwa Jokowi melakukan politik dua kaki dengan menggunakan PSI, Bung Firdaus. Iya, kalau kita bicara politik dua kaki sebenarnya sah-sah saja, Bung Meldi ya. Sejak tahun 50-an, politik kita juga memainkan politik dua kaki. Bahkan untuk partai-partai yang mengedepankan istilahnya moral atau apa ya, atau etika begitu ya. Bahkan partai-partai Islam sekalipun, Bung Meldi. Jadi kalau kita mau lihat itu, ya itu bagian dari kelaziman dari perpolitikan kita, gitu ya. Nah, saya melihatnya satu tentu, ya, apakah ini juga satu kepantasan dalam konteks bagaimana membangun budaya demokrasi yang sehat, begitu ya. Nah, kalau kita bicara misalnya apakah ini pantas atau tidak, kita melihat hampir semua figur pemimpin kita, mantan capres, cawapres, terutama atau capres, begitu ya, itu juga mereka ketika mereka lengser atau ketika masih menjadi penjabat, gitu ya, mereka juga menyiapkan kendaraan politiknya, entah itu dalam bentuk organisasi ormas atau partai politik ya, mulai dari Megawati, ya kita anggaplah bahkan dari Gus Dur begitu ya, Gus Dur, Megawati, kemudian SBY, Jokowi gitu. Yang tidak mungkin B.J. Habibie kalau kita boleh katakan. Habibie putra-putranya lebih banyak bermain dalam dunia teknokrasi, dalam teknologi, dalam profesionalisme begitu ya. Sementara yang terlibat politik praktis nyaris tidak ada begitu. Jadi itu merupakan satu kelaziman di dalam politik kita gitu. Nah, pertanyaannya, apakah dalam konteks demokrasi itu diperbolehkan? Boleh-boleh saja, gitu ya. Yang harus satu hal yang harus kita clearkan, gitu ya. Di dalam politik dua kaki, gitu ya, politik dasar muka, gitu ya, atau politik apapun, gitu ya. Tidak boleh terjadi benturan kepentingan antara kekuasaan pemerintah atau kekuasaan negara dengan kekuasaan praktis politik. Itu harus clear, gitu. Nah, apakah itu bisa dijamin atau tidak? Saya pikir ini yang kadang-kadang menjadi remang-remang. Jadi kalau kita lihat, terlepas bentukan PSI atau partai politik lahir karena kepentingan tertentu misalnya, atau karena anasir dari misalnya partai Golkar begitu ya, dan kemudian muncullah hubungan simbiosis ya, mutualisme saling menguntungkan begitu ya, dan pada akhirnya itu ketemu dalam event pemilu 2024 atau Pilpres 2024, itu mungkin momentum lain gitu. Tapi yang saya lihat satu mungkin karena persoalan tadi simbiosis mutualisme, sama-sama saling menguntungkan. PSI membutuhkan figur anak muda, dan kebetulan figurnya adalah yang punya nilai jual tinggi, putra seorang Jokowi, begitu ya, gitu. Dan kemudian juga dari ini juga akan misalnya mendapatkan gen politik, misalnya gen posisi dan segala macam, begitu. Nah, yang lebih penting memang satu, memastikan tadi tidak ada benturan kepentingan. Itu yang pertama menurut saya, itu clear begitu ya. Yang kedua misalnya, apakah juga dengan munculnya partai-partai politik baru atau generasi-generasi baru, anak-anak muda di bawah 30 tahun gitu ya, bahkan kalau dikatakan PSI sebagai partai yang tadinya di awal dibentuk sangat vokal untuk anti korupsi, untuk isu-isu mendasar, isu kebebasan, demokratisasi, equality dan segala macam, walaupun semakin kesini semakin meredup ya Bung Meldi ya, kalau kita lihat begitu ya. Nah, apakah itu juga terjadi pergeseran dalam arena politik PSI, tanda kutip, atau kalau kita katakan dengan maksudnya figur Kaisang misalnya, akan memunculkan sebuah harapan baru gitu, bahwa Kaisang bisa menyerap aspirasi atau representasi dari suara anak muda. Itu yang harus kita lihat lebih lanjut gitu. Nah, yang ketiga memang melihat nanti kira-kira di balik ini apakah akan menjadi semacam apa ya, istilah bisnismen atau pengusaha gitu, meletakkan telur di banyak baki, di banyak tempat gitu. Jadi bagian dari investasi, bagian dari mengamankan situasi begitu ya. Jadi kalau dilihat ada Prabowo, ada Ganjar gitu ya, paling tidak kan dua kontestasi ini gitu ya. Ada ketiga yang Anies misalnya, notabene agak tipis dalam posisi misalnya keberpihakan atau apa dijadikan kendaraan politik oleh klannya Jokowi gitu. Nah, tetapi orang nanti akan melihat dengan tadi yang dikatakan misalnya bedanya tipis antara Prabowo dan Ganjar gitu ya, atau juga ada keinginan misalnya membuat dua poros. Nah, kira-kira beda ini bisa diperlebar kalau secara eksplisit Jokowi mengatakan, oh iya, saya akan memilih si A atau si B gitu ya, atau kelompok politik saya atau keluarga saya, misalnya meletakkan dukungannya pada pasangan tertentu, dan itu bisa menjadi suatu perbedaan yang cukup besar, Bung Meli. Nah, ini sebenarnya yang jadi salah satu apa ya? Ya kalau kita katakan sebagai daya tawar atau apa ya? Atau kuasanya Jokowi di dalam pasca nanti gitu ya, ketika tidak lagi menjabat, Bung Meli. Jadi ini yang menurut saya juga menjadi sebuah fenomena menarik ya. Itu artinya
bagaimana gitu ya, dan bagaimana artinya Jokowi dengan sanak familinya begitu, entah karena memang bagian dari panggilan jiwa terjun untuk kepada politik, tapi juga atau juga bisa dijadikan sebagai sebuah alasan bahwa politik dalam konteks tertentu misalnya memastikan keberlanjutan, mengamankan suatu keberlanjutan segala macam, ya ini harus kita lihat lebih lanjut lagi atau kita lihat nanti, Bu Meldi, kurang lebih begitu. Ya, bangsa Indonesia punya sejarah politik ya, politik dinasti, Bung Firdaus, yang kalau kita lihat pergantian-pergantian kekuasaannya pada selang-selang lanjut biasanya tidak ada politik dinasti ya. Kita lihat keluarganya Cendana juga dia pas Pak Harto lengser itu juga mengalami kerumitan sendiri sebagai politik dinasti. Di zamannya Bung Karno juga ada kerumitan-kerumitan ya, tidak semulus yang kita bayangkan. Seperti politik dinasti di Singapura ya, keluarga Lee Kuan Yew, atau politik dinasti di Filipina yang juga berhasil mulus lepas landas untuk politik dinasti. Sedangkan pernah di India, di Pakistan ya juga gagal gitu politik dinasti. Saya kira ini Indonesia bagaimana sebuah budaya politik dinasti ini akan terwujudkah di zaman Jokowi? Ini saya kira dari aspek sosiologis Indonesia agak tipis sebenarnya, Bung Firdaus. Ya, kalau kita lihat apakah politik dinasti itu menjadi garansi orang akan terpilih lagi atau sukses, belum tentu, Bung Meldi. Di banyak contoh, rezim Kennedy gitu, orang berharap ketika mulai dari pamannya pasca JFK gitu ya, pamannya gitu itu juga mau lanjut, ternyata tidak. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang sangat flamboyan, itu juga ternyata tidak, Bung Meldi. Tapi di beberapa yang kita katakan kemungkinan tipis, ternyata malah terpilih gitu. Artinya apa? Saya melihat gitu ya bahwa politik dinasti akan berlanjut kalau memang keberpihakan publik itu terjadi. Nah, keberpihakan publik itu terjadi dengan latar yang beragam, entah karena isu-isu populis gitu, isu-isu romantisme begitu ya, atau karena memang suatu yang dibangun karena kinerja atau program dan segala macam. Nah, saya sih berharap kalaupun memang ada nanti politik dinasti di kita gitu ya, pilihannya karena tadi program-program kerja, karena rencana atau keberpihakan pembangunan, bukan karena misalnya isu romantisme, isu populisme gitu yang notabene yang kita tidak bisa kuantifikasi begitu. Jadi tentu ini agak berbeda ya kalau kita bicara di masing-masing pasca rezim akan turun, akan menyiapkan putranya atau keluarganya sebagai penerus, itu sah-sah saja gitu ya. Tapi apakah dia menyiapkan dengan cara yang baik, dengan kerja-kerja yang baik, membangun budaya demokrasi yang baik begitu ya, membekali anaknya dengan kepemimpinan, membekali keluarganya dengan leadership gitu ya, dengan keberpihakan gitu ya, dengan integritas. Sebenarnya itu yang kita coba tunggu gitu. Itu yang kita harapkan dari, anggaplah politik dinasti sebagai sebuah kelaziman dalam sebuah sistem demokrasi ya, tapi juga sistem demokrasi melahirkan pemimpin-pemimpin yang semakin baik, semakin unggul, semakin mengedepankan kepentingan rakyat, Bung Meldi. Jadi saya pikir ini yang sebenarnya yang coba kita gali, yang coba kita kejar lebih lanjut dalam ketidakmampuan kita untuk mengatasi atau membendung politik dinasti di negara manapun, Bung Meldi. Iya, Bung Firdaus. Terima kasih, Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih, Bung Meldi. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.